episode Monday Night Raw di hari ini berlangsung cukup seru, tapi ada beberapa informasi yang saya harapkan tidak begitu diberikan secara lengkap di episode Raw ini. Salah satunya adalah Judgment Day. Agak kecewa saya. Dan di episode Monday Night Raw di hari ini Selasa 14 Juni 2022, mari kita review bersama. Dibuka dengan Miz TV, di mana ada Paul Heyman yang sudah duduk di sampingnya The Miz, bercerita sedikit ya untuk persiapan match Friday Night Smackdown. Roman Reigns yang akan harus return ya, terpaksa katanya untuk melawan Riddle yang sudah menang match sama Sami Zayn kemarin di Friday Night Smackdown. Dan memang di episode ini WWE sedikit memang terlalu over promo untuk acara Smackdown ya. Jadi biar orang pada siap untuk menonton acara Smackdown besok, karena akan bakal ada Roman Reigns yang memang sudah off sejak 1 bulanan lebih ya. 1 bulan atau 2 bulan, kurang tahu juga. Dan dia ngomong sama The Miz ini ngomong sama Paul Heyman, bilang katanya kemungkinan nanti kalau siapapun yang menang Money in the Bank itu pasti akan cash in ke Roman Reigns. Yang katanya sudah sering diomongin Michael Cole juga, kalau kans untuk menang dapat champions setelah menang koper Money in the Bank itu 85% selama ini gitu. Dan Paul Heyman menanggapinya dengan ya memang 85%. Tetapi kalau yang punya championnya Roman Reigns, kesempatannya menjadi 0%. Sangat pede sekali ya. Terus juga Riddle keluar, udah diharapkan pasti dia akan keluar. Terus yang saya lucu ngomongin ballsnya Miz lagi ya. Kemarin sempat ngelawak soal ini di Miz TV juga yang ada Riddle-nya. Dan Riddle memang vow atau bersumpah dan ingin membalas Randy Orton yang sudah dipukuli oleh Roman Reigns tempo hari. Dia ingin memenangkan dan merebut undisputed WWE Universal Champion. Kita tahu ya, kemungkinan besar Riddle akan kalah. Tapi kalahnya bagaimana kita akan nanti lihat di Friday Night Smackdown. Dan ada stipulation yang ditambah oleh Paul Heyman. Oke, kalau Riddle menang dia akan dapat Universal Champion. Tetapi kalau Riddle kalah, Riddle tidak boleh lagi menantang Universal Championship, Undisputed WWE Universal Championship ever again, selama-lamanya. Jadi Riddle kalau mungkin dia kalah nanti, dia nggak bisa menantang ataupun ingin match title Universal Champion lagi selama dia di WWE. Wah, it's a big stipulation ya. Riddle akan selamanya di mid card kalau besok dia kalah ya. Dia nggak bisa challenge for the title. Tapi biasanya WWE mah kadang suka melupakan hal-hal sebelumnya. Jadi bisa jadi dia nggak mungkin, si Riddle setelah kalah mungkin dia nggak akan bisa challenge ke Universal Champion. Atau nanti kalau Universal Champion pisah lagi dengan WWE Champion, dia bisa challenge WWE Champion dong. Ya kak. Oke, langsung sudah stipulationnya sudah diberikan, sudah diresmikan dan sudah diinformasikan terus ya, bahwa in Smackdown, Friday Night Smackdown, Roman Reigns, the Tribal Chief, akan melawan Riddle for the undisputed WWE Universal Championship. If Riddle loses, Riddle can never challenge Roman Reigns again. Jika Riddle kalah, ini di spesifikasi lagi nih, sangat spesifikasi ini bisa dicurangi lah istilahnya ya. Jadi dia bilang begini tulisannya, if Riddle loses, Riddle can never challenge Roman Reigns again. Berarti disebut di sini adalah Roman Reigns, bukan challenge for the title again. Nah ini agak rancu nih. Tulisannya di posternya itu never challenge Roman Reigns again, bukan never challenge title again. Jadi kalau nanti Roman Reigns bukan lagi pemegang title, Riddle masih akan bisa challenge title ya. Kalau memang dia tidak ingin berada di mid card, mungkin ada keputusan kemudian hari dia akan naik ke main eventer seperti yang sekarang. Terus dipanggil lah Usos sama ini Montesport, The Street Profits datang juga untuk ngebantu Riddle yang ingin dikeroyok sama Usos. Terus ada match Jimmy Uso melawan Montesport yang mana dimenangkan oleh Jimmy Usos dengan
frog splash dari atas Montezford, terus ditangkis frog splashnya sama Jimmy Uso, terus langsung dipin begitu ya. Montezford kalah. Segmen berikutnya adalah wawancara Seth Rollins dengan seseorang di belakang layar, di mana dia ya pastinya diceritakan lah tentang bagaimana Seth Rollins ini sudah membuat Cody Rhodes yang tadinya masih ingin bersemangat bisa segera pulih hingga Money in the Bank, tetapi dibuat lebih parah lagi cederanya dengan sledgehammer, yang mungkin sekarang sledgehammernya sudah jadi gimmicknya Rollins ya. Mungkin ini adalah penyerahan gimmick sepertinya ya. Jadi gimmick sledgehammernya senjata yang tadi dimilikin Triple H, terus sedikit dipegang oleh Cody beberapa kali, dan sekarang Seth Rollins yang megang sledgehammernya. Kemungkinan besar sledgehammer akan jadi gimmick originalnya atau gimmick yang akan dipermanenkan oleh Seth Rollins. Dan si Rollins menjelaskan alasan kenapa dia menyerang Cody Rhodes saat itu, padahal memang dia udah kalah ya. Rollins bilang dia bangga dengan apa yang dia sudah lakukan. Dia menyingkirkan Cody Rhodes untuk menyingkirkan sebuah virus katanya. Jadi dia menganggap Cody Rhodes itu sebuah virus, dan dia akan ditanyain sama komentator ya, interviewernya, dia bilang, terus what's next for Rollins? Kan si Cody udah istirahat cedera, terus Rollins mau apa lagi? Dia langsung berpikir Money in the Bank. Dia punya track record Money in the Bank yang sukses ya, cash in-nya ya. Dan dia ingin lagi mendapatkan koper Money in the Bank. Dan dia memang sudah dischedulkan untuk bertarung melawan AJ Styles untuk kualifikasi match untuk lolos sebagai sebagai penantang yang akan bertarung di ladder match Money in the Bank. Dia bilang dia ngejek AJ Styles begitu. Terus saya kaget, tiba-tiba AJ Styles datang terus menghajarnya. Rollins agak gimana gitu ya. Dan memang ini membuat pertandingan semakin panas. Ini AJ Styles kan setelah mukul dia bilang, that's for Cody. Jadi dia ingin mukulin Seth untuk membalas apa yang Seth sudah lakukan ke Cody Rhodes. Matchnya nanti di beberapa segmen berikutnya. Lanjut adalah Becky Lynch yang dischedulkan kembali untuk 24/7 Championship melawan Dana Brooke. Awalnya saya melihat informasi ini di acara Raw, langsung saya, ya elah, kok ini lagi? Kok Becky Lynch diberikan segmen seperti ini lagi begitu? Tapi ternyata memang cuma teaser aja. Jadi di matchnya pun belnya belum dibunyikan, Becky Lynch sudah marah-marah menghajar Dana Brooke, terus dia pakai megang mic terus bilang, oke Dana, ambil aja lah 24/7 Champions. Dia lagi marah-marah kesal dan dia ingin menantang untuk Money in the Bank. Terus Asuka keluar, si Becky Lynch yang marah-marah, ya udah mereka brawl gitu ya. Dan kemungkinan besar mereka berdua akan masuk ke Money in the Bank ladder match untuk yang Women's Championship ya. Dan match berikutnya adalah Alexa Bliss, Liv Morgan melawan Nikki ASH dan Doudrop untuk kualifikasi Money in the Bank ladder match untuk yang Women's. Yang kita tahu kalau Lacey Evans sudah masuk menjadi salah satunya, sisa sekitar 6 orang lagi yang harus masuk ke match tersebut. Dan pemenang dari match ini, tag team ini, dua-duanya akan masuk ke ladder match Money in the Bank di Premium Live Event Money in the Bank. Dan yang menang adalah Alexa Bliss dan juga Liv Morgan. Ini adalah pilihan yang tepat menurut saya ya, karena pastinya untuk use the talent ya untuk Alexa Bliss dan juga Liv Morgan. Sayang untuk Nikki ASH dan Doudrop yang tidak mendapatkan kesempatan ini ya. Saya juga nggak mau bahas detail tentang matchnya karena memang ya begitulah. Kita lanjut lagi, adalah match yang saya tunggu-tunggu adalah match rematchnya Ezekiel melawan Kevin Owens. Salah satu move-nya Ezekiel yang membuat saya tertarik adalah ketika dia mulai-mulai itu langsung melompat menaikkan lututnya untuk mengenai muka lawannya. Wah, ini move yang mengejutkan lah menurut saya ya. Tapi Kevin Owens nggak mau lagi terkena tendangan seperti itu. Dia sempat menghindar, terus dia balas dengan super kick. Agak cepat dimulainya di awal, tapi setelah itu fasenya sudah cukup menurun. Dan dimana pas Kevin Owens nih finishnya seperti ini. Pas Kevin Owens turun, dengar komentator bilang ngomong soal Ezekiel begini,
Terus Kevin Owens tiba-tiba marah gitu. Itu bukan Ezekiel, itu Elias. Kenapa kalian sebut Ezekiel? Dia marah-marah, lama-lama ring out, count out. Dia telah dihitung sama 10 kali. Terus dia nggak naik, dia nggak sadar karena dia marah. Terus teng bunyi. Ternyata kena count out. Yang menang adalah Ezekiel di match kedua ini, di rematch ini. Tadi match pertama di Hell in a Cell, Ezekiel kalah. Di match ini count out, Ezekiel menang. Kevin Owens kesal sekali, itu bukan Ezekiel, itu bukan Ezekiel, itu Elias. Dia terus menekankan kepada announcernya, bukan itu Elias, bukan Ezekiel. Masih kesal, dia sudah di depan entrance stage. Terus ada pengumuman yang mengejutkan menurut saya ya. Selain Ezekiel bilang kalau dia akan menyasar Money in the Bank contract, dia bilang minggu depan his brother, saudaranya Ezekiel, Elias akan return. Terus dia menjelaskan, semakin menekankan biar semua penonton biar bersiap dan bersorak. WWE stands for Walk with Elias. I'm so excited menunggu Elias. Entah apa yang dipersiapkan WWE untuk episode Raw besok. Apakah Elias akan datang, Ezekiel akan memakai brewoknya lagi dengan brewok yang bisa dibilang palsu, atau ini prank dari Ezekiel untuk yang ngeprank Kevin Owens, atau Elias muncul dari layar aja. Kita akan lihat dan saya akan sangat penasaran. Saya excited lah, Elias akan konser lagi ya. Dia akan diteriaki Walk with Elias lagi. Dan yang saya pertanyakan adalah seberapa real yang akan ditampilkan bentuk dari Elias di sini. Pasti Ezekiel dan Elias tidak akan satu frame lah ya, kecuali itu akan dia satu frame di layar yang besar ini, Titantronnya itu ya. Jika Titantronnya mungkin muncul, mereka cuma muncul berdua di situ berhadapan-hadapan, bisa jadi itu direkayasa untuk CGI ataupun diedit lah gitu ya. Tapi kalau mungkin di atas ring secara live kayaknya nggak mungkin ya. Tapi kita harus menunggu apa yang mereka akan lakukan di segmen Ezekiel ya, segmen konsernya Elias yang akan tayang di episode Raw. Sangat membuat saya tidak sabar menunggu minggu depan. Lanjut, MVP ditemani oleh Omos dischedulkan bertanding dengan Cedric Alexander. Ada satu informasi yang saya lepas mungkin ya waktu di Hell in a Cell, yang saya tidak tahu tiba-tiba kenapa Cedric kok bantu ngeganggu Omos di match melawan Bobby Lashley. Ternyata sebelumnya memang Cedric itu dilepas MVP. Dia bilang Cedric udah nggak dibutuhkan lagi. Cedric mending pergi aja dari MVP sama Omos begitu. Mungkin Cedric marah terus dia baru ganggu matchnya Omos MVP melawan Bobby Lashley di Hell in a Cell, menyebabkan Bobby Lashley jadi menang. Ini jadi feud antara MVP dan Cedric Alexander. Tapi jelas Cedric Alexander ya jobber lagi. Dia bisa dikalahkan MVP dengan sangat mudah. Tentunya diganggu oleh Omos. Apakah ini akan berlanjut? Saya nggak tahu ya. Cedric nggak mungkin dia sendirian harus bisa ngalahin MVP. Atau dia akan minta bantuan Shelton Benjamin atau ada tim lain. Atau ini hanya berhenti sampai di situ aja. Yang jelas MVP sama Omos tidak ada urusan lagi sama Bobby Lashley ya. Bobby Lashley sudah siap untuk feudnya dengan Theory, yang mana jadi sesuatu segmen di main event. Segmen yang saya bilang cukup lawak lah ya isinya ya. Lanjut, ternyata ini adalah bukan main event. Saya kira Seth Rollins lawan AJ Styles itu main eventnya untuk Raw ini. Ternyata bukan. Mereka tampil di tengah-tengah episode Raw hari ini. Seth Rollins melawan AJ Styles untuk kualifikasi match menuju match Money in the Bank ladder match. Dan pertandingan ini cukup oke lah ya. Seth Rollins, AJ Styles kita tahu dia bisa apa, mereka udah bisa apa gitu. Tapi yang jelas quick pin yang dilakukan Seth Rollins ini cukup bisa bilang menyelamatkan AJ Styles untuk tidak begitu clean banget lah kalah dalam match ini. AJ Styles masih aman karena saya lihat AJ Styles tuh masih ada jahitannya di sini ya. Itu kayak mungkin dia masih butuh waktu panjang untuk bisa heal, untuk bisa sembuh dan bisa fit lagi untuk siap menuju maybe 1 atau 2 minggu ini dia istirahat dulu lah ya, nggak perlu banyak bergerak dulu, nggak perlu banyak dominasi dulu, jadi dia bisa fokus penyembuhan untuk itunya. Terus juga
mungkin bisa masuk ke dalam match Money in the Bank ladder match suatu beberapa waktu ke depan, atau dia akan ikut kualifikasi lagi, atau dia minta kepada Adam Pearce untuk masuk lah ya. Seth Rollins menang dan menjadi orang pertama yang akan bertarung di Money in the Bank ladder match untuk laki-laki pria, pukulan pria, dan masih menunggu sekitar 6 orang lagi yang akan bergabung di match tersebut. Lanjut, match berikutnya adalah Riddle melawan Ciampa. Ciampa sampai saat ini, walaupun kita tahu seberapa kerennya Ciampa di NXT, tapi di main roster dia hanya jobber ya guys. Nggak perlu emosi lah. Memang harus diawali dengan low carded dulu ya. Mungkin WWE belum punya cerita yang pas untuk Ciampa, atau mungkin Ciampa masih belum begitu dibutuhkan untuk story-story yang besar. Lanjut adalah, ini yang saya tunggu-tunggu adalah update dari Judgment Day setelah menjadi topik pembicaraan di seluruh minggu, di seluruh waktu setelah episode Raw. Banyak yang heran, termasuk saya, kenapa ini jadi keputusannya. Edge didepak oleh Finn Balor, anggota baru dari Judgment Day, yang menganggap mereka tidak akan lagi menerima perintah-perintah. Mereka nggak mau lagi jadi bawahan. Jadi diinformasikan di episode ini pas mereka promo pada saat momen Bianca Belair yang memang number one contendernya si Rhea Ripley. Mereka sempat menjelaskan gitu, katanya saat ini Judgment Day tidak ada leader. Mereka semua equal, sama rata, sama levelnya. Jadi jelas ya, Finn Balor datang bukan sebagai leader. Dia sebagai anggota juga, dan mereka equal, sama rata. Dan di promonya Judgment Day ini, mereka menemani Rhea Ripley yang berpromo untuk bisa mengalahkan Bianca Belair untuk match Money in the Bank number one, karena number one contendernya adalah Rhea Ripley. Saya jadi khawatir Judgment Day ini bukti ya kalau Judgment Day tidak begitu penting lagi. Nggak tahu ya, ini saya aja yang ngerasain, tapi karena di sini Finn Balor sama Damian Priest hanya menemani Rhea Ripley, dan itu cuma untuk urusan Raw Women's Championship. Terus Judgment Day ini nanti mau ngapain setelahnya? Dia akan feud dengan siapa yang besar? Orang besar di Judgment Day yaitu Edge itu sudah dilepas. Judgment Day dengan orang yang sama rata katanya ini equal ini, kayaknya WWE belum terpikirkan untuk apa selanjutnya Judgment Day. Walaupun kita tahu karena rencananya adalah Judgment Day akan dikasih elemen-elemen goib, supernatural. Tapi mungkin belum saatnya. Kita lihat lagi di episode Raw berikutnya. Saya memang sangat concern dengan apa yang terjadi di Judgment Day ini ya, karena saya sangat tertarik dengan faction ini. Ketika WWE udah mengecewakan saya kemarin dengan mengeluarkan Edge, ya saya pribadi kecewa ya, tapi nggak tahu ada yang setuju apa enggak. Ini terkesannya hilang arah gitu. Edge juga nggak ada di episode Raw ini. Mungkin memang untuk sell atau untuk menjual atau untuk membuat lebih nyata cederanya dia setelah dihajar oleh Finn Balor dan Damian Priest dan Rhea Ripley di episode Raw sebelumnya. Saya menunggu bagaimana responnya Edge. Apakah Edge akan tetap feud dengan Judgment Day setelah ini, atau Edge akan jadi feud baru atau storyline baru dengan pegulat lain. Kita lanjut lagi, untuk berikutnya adalah match Chad Gable melawan Mustafa Ali yang dikalahkan Chad Gable. Mustafa Ali dengan suplexnya. Mustafa Ali lagi-lagi jobber. Aduh, thank you. Sorry Mustafa Ali ya. Kita lanjut lagi, adalah matchnya Veer Mahaan versus The Mysterios. Kali ini dia lawan Rey Mysterio. Akan sangat berat memang storyline ini, karena Rey Mysterio kecil, Dominic Mysterio kecil, Veer Mahaan besar. Akan pasti WWE tidak mau Veer Mahaan kalah dulu gitu loh di match-match baru-barunya yang mereka ngebentuk Veer Mahaan untuk sesuatu yang besar, untuk jadi monster di WWE. Dan feud ini sepertinya akan datar begitu-gitu aja. Dan saya nggak begitu excited dengan feud ini karena tidak ada perkembangan, begitu-begitu aja. Entah apa yang nanti yang disiapkan untuk oleh WWE untuk menuju Money in the Bank, atau bahkan Money in the Bank dia nggak main lagi Veer Mahaan-nya ya. Atau Veer Mahaan nanti akan di face to face kan dengan Omos. Nah itu baru menarik. Lanjut lagi,
berikutnya ini dia nih. Ini sudah diumumkan di sepanjang acara Raw, katanya akan ada pose down. Pose down ini berarti seperti semacam acara binaraga atau pose otot-otot mereka. Karena sebelumnya di episode Raw ketika Bobby Lashley bertemu dengan Theory ini memamerkan ototnya. Dia nggak sadar nih Bobby Lashley ototnya lebih besar. Jelas-jelas ototnya lebih bulat begitu, tapi sok-sokan dia lebih bagus katanya Theory. Dan dia menantang Bobby Lashley untuk pose down. Dan ini jadi main eventnya, bro. Jadi main eventnya agak konyol menurut saya ya, tapi nggak apa-apa. Inilah namanya sports entertainment. Buat teman-teman yang susah membedakan pro wrestling sama sports entertainment, ini contohnya di episode Raw ini. Yang jadi main eventnya adalah bukan pertandingan, tapi segmen binaraga. Inilah namanya sports entertainment. Inilah kenapa WWE menekankan sports entertainment di acara-acara mereka. Jadi di segmen ini Theory udah keluar ya. Keluar dia dengan ototnya yang sudah agak mulai dibentuknya, dikasih baby oil ataupun minyak-minyak begitu biar mengkilap. Terus Bobby Lashley keluar dipanggil, ada hostnya Adam Pearce yang nyuruh si Theory untuk naik langsung di platform yang sudah disiapkan. Si Theory bilang ntar dulu mau ngomong, tapi ada yang nggak apa langsung pokoknya kalau nggak mau tak diskualifikasi nih katanya gitu. Terus terpaksa Theory naik, terus dia gaya begini, terus gaya begini, terus gaya begini. Nah si Theory bergaya seperti itu juga orang alah begitu doang. Jelas-jelas Bobby Lashley akan pasti akan lebih keren begitu. Ya udah akhirnya turunlah Theory. Terus akhirnya Bobby Lashley naik. Waduh, semua orang bersorak dong lihat ototnya yang udah jelas sangat-sangat lebih mantap daripada ototnya Theory. Ini sudah jelas dari awal pose down ini Theory akan kalah gitu loh. Tapi ya tetap aja namanya jalan cerita ya harus selalu dilakukan. Dan penentuan pemenangnya itu bukan juri atau apa, tapi sorakan penonton. Tapi udah jelas lah ya kalau pemenangnya ditentukan dari sorakan penonton, yang menang adalah yang babyface, yang baik begitu, yang heel pasti akan kalah. Ya jelas Bobby Lashley menang, dan terakhirnya si Theory kesal kan. Akhirnya dia ada kayak minyak yang oil untuk ngasih ke badan biar mengkilap, itu disemprotkan ke mukanya Bobby Lashley gitu kan, langsung pedih gitu matanya ya. Langsung pedih-pedih, akhirnya si Bobby Lashley langsung jatuh ke bawah, terus juga akhirnya si Theory langsung selfie. Dan itu endingnya coy. Itu ending dari episode Raw hari ini. Bobby Lashley disiram baby oil. Disiram minyak untuk otot-otot yang mengkilap. Unbelievable. And that's sports entertainment. Terima kasih teman-teman. Bagaimana semuanya segmen-segmen yang ada di episode Raw kali ini? Bisa komen di bawah pendapat teman-teman di episode Raw kali ini. Terima kasih.